terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas, seng ini juga bekarat, jadi tidak mungkin Indonesia indah. Belakangan ini, kebijakan gentengnisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan. Premisnya sederhana, mengganti atap seng rakyat dengan genteng agar terlihat lebih maju dan manusiawi. Namun, ada satu pertanyaan besar yang luput dari meja birokrasi. Sejak kapan material bangunan menjadi standar tunggal martabat manusia? Narasi yang dibangun seolah-olah seng adalah simbol kemiskinan dan keterbelakangan yang harus dihapus. Padahal, ini adalah logika yang sangat dangkal. Masalah rakyat bukan soal apa yang ada di atas kepala mereka saat hujan. Tapi, apakah 4 dinding yang menopang atap itu benar-benar bisa disebut rumah dalam standar kesehatan dan keselamatan? Penggunaan genteng hampir 100% terpusat di Jawa dan Lampung. Tapi, geser ke timur, Gorontalo, Sulawesi, hingga Maluku, dan Maluku Utara, lebih dari 95% rumah menggunakan seng. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan ketimpangan pembangunan. Negara sepertinya sedang terjebak pada ide kosmetik, mempercantik tampilan luar agar terlihat rapi dari kamera drone, tapi menutup mata pada realita kumuh di dalamnya. Jika Jakarta ingin memaksakan gentengnisasi, mereka lupa bahwa Indonesia itu tidak seragam. Sebelum menyuruh rakyat ganti atap, jawab dulu, logistik. Apakah pabrik genteng ada di pelosok Sulawesi? Biaya. Berapa ongkos kirim ribuan keping tanah liat ke Maluku Utara? Struktur. Apakah rumah kayu di sana kuat menahan beban genteng yang jauh lebih berat daripada seng? Tanpa menjawab itu semua, gentengnisasi hanya menjadi kebijakan Menara Gading, sebuah upaya menyeragamkan Indonesia dengan standar estetika Jakarta tanpa peduli pada realita ekonomi dan ketersediaan bahan baku di daerah. Jangan paksa Jawi sentrism sampai ke atas atap rumah rakyat. Kenapa kebijakan ini terasa tidak signifikan? Karena ia tidak menyentuh akar masalah. Bagi warga di pesisir atau wilayah terpencil, seng dipilih karena alasan praktis ringan, mudah dipasang secara mandiri, dan murah. Genteng memang lebih dingin, tapi ia membutuhkan struktur rangka kayu atau baja ringan yang jauh lebih kuat dan mahal. Jika negara memaksa gentengnisasi tanpa subsidi struktur bangunan, yang terjadi adalah beban baru bagi rakyat. Ini menunjukkan bahwa pengambil kebijakan kita mungkin kurang belusukan secara substansial. Mereka melihat kemiskinan sebagai masalah pemandangan visual, bukan masalah akses terhadap hak dasar. Urgensi kita bukan seng versus genteng. Urgensi kita adalah apakah rumah itu memiliki air bersih? Apakah sistem pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan? Apakah sirkulasi udaranya layak untuk tumbuh kembang anak agar tidak stunting? Sangat disayangkan jika pemerintahan baru ini tidak memiliki ide yang lebih revolusioner daripada sekadar mengganti atap. Ide yang signifikan itu misalnya, reforma agraria untuk pemukiman perkotaan, subsidi masif untuk sanitasi komunal, atau teknologi rumah murah tahan gempa yang inklusif. Gentengnisasi terasa seperti kebijakan yang lahir dari Menara Gading, sebuah proyek yang terlihat bagus di laporan tahunan, tapi tidak mengubah nasib kesehatan masyarakat secara sistemik. Kita tidak butuh sekadar keseragaman visual, kita butuh keadilan ruang. Pada akhirnya sebuah rumah disebut layak bukan karena material atapnya, tapi karena ia mampu melindungi dan memanusiakan penghuninya. Jangan sampai kita sibuk mendandani atap saat fondasi hidup rakyat masih rapuh. Berhentilah memoles permukaan, mulailah membenahi substansi. Karena rakyat butuh hidup layak, bukan sekadar terlihat kaya dari kejauhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah gentengnisasi ini solusi nyata, atau hanya proyek estetika yang salah sasaran? Tulis di kolom komentar.